Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Agustina dengan NIM 2504-2027. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari video yang berjudul Takdir ditentukan oleh Allah atau ikhtiar manusia. Bersama KH Muhammad Faiz, dijelasin bahwa kehidupan manusia berada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manusia tetap memiliki kewajiban untuk berikhtiar, berusaha, dan bertanggung jawab atas setiap pilihan hidupnya. Kajian diawali dengan penjelasan firman Allah dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ayat ini sering dipahami sebagai perintah agar manusia nggak hanya pasrah kepada nasib, melainkan harus melakukan perubahan melalui usaha, amal, doa, dan perbaikan diri. Pemateri juga menjelaskan bahwa Allah memang sudah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, karena Allah memiliki sifat maha mengetahui atau disebut qada dan qadar. Bahkan sebelum manusia lahir, Allah sudah tahu nih jalan hidup, rezeki, ujian, dan kematian manusia. Namun pengetahuan Allah tersebut bukan berarti manusia dipaksa jalani hidup tanpa pilihan. Manusia tetap diberi kehendak untuk memilih jalan yang baik atau buruk dan diwajibkan berusaha semaksimal mungkin. Hal ini dijelaskan melalui contoh sederhana ketika seseorang berjalan di pinggir jurang, lalu dia terpleset. Terplesetnya ini mungkin bagian dari takdir Allah, tetapi ketika orang itu refleks memegang ranting atau pohon agar tidak terjatuh, itulah bentuk ikhtiar manusia. Dari contoh tersebut dijelasin bahwa manusia boleh hanya berserah diri dijelasin bahwa manusia nggak boleh hanya berserah diri tanpa usaha, karena ikhtiar adalah kewajiban, sedangkan hasil akhirnya berada dalam kehendak Allah. Nah, pemateri juga mengutip makna hadis Rasulullah SAW, yaitu ikatlah umpamu, lalu bertawakallah kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menjelaskan bahwa tawakal bukan berarti pasrah dan diam, melainkan harus disertai usaha terlebih dahulu. Karena itu, seseorang yang ingin berhasil harus belajar, orang yang ingin sehat harus menjaga diri, dan orang yang ingin rezekinya baik harus bekerja serta berdoa kepada Allah. Selain menjelaskan hubungan takdir dan ikhtiar, kajian ini juga membahas bahwa takdir manusia gak selalu sama, dan setiap ketetapan Allah memiliki hikmah. Ada orang yang hidupnya kaya, tapi hatinya gelisah, susah tidur, jauh dari ketenangan. Sedangkan ada orang yang hidupnya sederhana, namun mereka cukup damai, dekat dengan Allah. Nah, dalam kajian juga disebutin contoh bahwa ada orang memiliki kasur empuk, tapi tidak bisa tidur nyenyak. Sementara ada orang miskin yang tidur sederhana, namun hidupnya tenang. Dari sini dijelaskan bahwa rahmat Allah tidak selalu diukur dari kekayaan, jabatan, atau kenikmatan dunia. Allah menciptakan manusia dengan keadaan yang berbeda, agar manusia itu bisa belajar cara bersyukur, bersabar, dan mengambil hikmah dari kehidupan yang mereka jalani. Lalu pemateri juga menjelaskan bahwa Allah menciptakan tokoh-tokoh dalam sejarah sebagai pelajaran nih bagi manusia. Contohnya itu kayak
Firaun yang menjadi contoh kesombongan dan kehancuran akibat dari merasa paling berkuasa. Terus ada Qarun yang menjadi contoh bahwa kekayaan tanpa kedekatan kepada Allah dapat membawa kehancuran. Terus ada Nabi Ayub alaihissalam yang dijadikan teladan kesabaran ketika diuji sakit dan kehilangan harta. Nah, semua itu menunjukkan bahwa ujian hidup bukan tanda Allah itu membenci hambanya, tetapi bisa menjadi cara Allah mendidik dan mendekatkan manusia kepadanya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, yaitu sungguh menakjubkan perkara orang mukmin, semua urusannya baik baginya. Jika mendapatkan nikmat, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika mendapatkan musibah, ia bersabar, maka itu juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Hadis itu menjelaskan bahwa seorang mukmin akan tetap mendapatkan kebaikan, baik dalam keadaan senang maupun susah. Karena ketika diberi nikmat, ia bersyukur, dan ketika diberi ujian, ia bersabar. Nah, kajian ini juga menekankan bahwa manusia nggak boleh menilai kehidupan hanya dari sisi duniawi aja. Orang yang terlihat sukses nih belum tentu bahagia, dan orang yang terlihat susah belum tentu juga dia itu jauh dari rahmat Allah. Bahkan terkadang kesulitan menjadi jalan seseorang kembali dekat kepada Allah. Pemateri juga menjelaskan bahwa ketika seseorang terlalu menikmati dunia hingga jauh dari ibadah, Allah terkadang memberikan ujian nih agar ia sadar dan kembali mendekat kepadanya. Karena itu, musibah nggak selalu berarti hukuman, tetapi bisa menjadi bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Dalam kajian ini juga dijelasin bahwa rahmat Allah jauh lebih besar daripada murkanya. Allah tetap memberi rezeki, kesehatan, udara, bumi, dan kehidupan bahkan kepada manusia yang sering bermaksiat. Hal itu menunjukkan bahwa luasnya kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya. Oleh karena itu, manusia diajarkan untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nggak sombong ketika mendapat nikmat. Nah, inti dari seluruh pembahasan kajian ini adalah bahwa manusia wajib berikhtiar semaksimal mungkin memperbaiki diri, berdoa, bersabar, bersyukur, lalu menyerahkan semua hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh tawakal dan ridho. Takdir Allah pasti terjadi, tetapi manusia tetap diperintahkan untuk berusaha karena ikhtiar adalah bagian dari ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.